Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang asuransi syariah. Kelompok kami terdiri dari 1. Utami Sopiandani, 2. Nila Kurniasari, 3. Laili Anissa Rahmawati, 4. Gramita Sofiardani, 5. Ranti Anindiastri. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang pengertian asuransi syariah. Asuransi berasal dari kata insurance yang artinya pertanggungan. Bila mengacu pada KBBI, maka asuransi sering disebut bentuk pertanggungan dan perjanjian dengan dua belah pihak. Dua pihak tersebut terdiri dari pihak pertama yang wajib membayar iuran rutin dan pihak kedua adalah pihak yang memberikan jaminan kepada pihak pertama. Sedangkan insuransi syariah adalah sebuah asuransi yang didasarkan pada prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut diantaranya menggunakan sistem tolong-menolong atau ta'awun dan saling melindungi atau takafuli di antara para peserta. Selanjutnya adalah landasan asuransi syariah. Landasan asuransi syariah terdapat pada 2 surat di Al-Quran. Yang pertama yaitu pada Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang terkait dengan asuransi syariah pada surat ini adalah kata-kata hari esok, yang artinya kita diminta Allah untuk mempersiapkan hari esok. Dan surat selanjutnya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, prinsipnya sendiri asuransi syariah itu sifatnya adalah tolong-menolong. Nah, dari surat ini maka kita diminta Allah untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa. Selanjutnya adalah rukun dan syarat asuransi syariah. Rukun dan syarat yang pertama adalah kafilah, yaitu orang yang menjamin. Persyaratannya adalah sudah balik, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya, dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Yang kedua adalah makfullah, yaitu orang yang berpiutang. Syaratnya adalah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Yang ketiga adalah makful anhu, yaitu orang yang berhutang. Yang keempat adalah makful bih, yaitu utang, baik barang maupun uang. Disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap. Selanjutnya mengenai fungsi asuransi syariah. Jadi fungsi dari asuransi syariah ini ada beberapa. Yang pertama yaitu memiliki fungsi sebagai pendapatan dan tabungan. Yang kedua memberikan proteksi dan ketentraman. Yang ketiga manfaat yang lebih adil dan pendistribusian biaya secara merata. Dan yang keempat yaitu meningkatkan dan membantu aktivitas bisnis. Slide selanjutnya yaitu mengenai manfaat asuransi syariah. Manfaat asuransi syariah ini ada beberapa. Yang pertama yaitu menerapkan prinsip tolong-menolong. Yang kedua, menerapkan sistem risk sharing bukan risk transfer. Dan yang ketiga, tidak mengenal dana hangus karena menerapkan konsep wadiah. Jadi yang pertama yaitu menerapkan prinsip tolong-menolong. Maksudnya adalah di sini asuransi syariah menerapkan prinsip tolong-menolong dengan konsep donasi. Sehingga pada saat Anda menjadi peserta asuransi syariah, sama artinya Anda mendonasikan sebagian dana untuk membantu peserta asuransi lainnya yang terkena musibah. Yang kedua yaitu menerapkan sistem risk sharing bukan risk transfer. Pada konsep ini Anda tidak akan kehilangan dana yang sudah diinvestasikan, karena pada periode tertentu semua keuntungan yang diperoleh akan dibagikan secara merata kepada kedua belah pihak, sehingga konsep risk sharing ini dirasa lebih adil dan menguntungkan. Dan yang ketiga yaitu tidak mengenal dana hangus karena menerapkan konsep wadiah. Konsep wadiah atau titipan memberikan pola pengembalian untuk dana peserta dari rekening peserta asuransi yang sudah dipisahkan dengan rekening dana terbaru. Saya akan menjelaskan mengenai jenis asuransi syariah. Jenis asuransi syariah ada 3. Yang pertama yaitu asuransi umum, yang kedua asuransi jiwa, dan yang ketiga ada reasuransi.
Yang pertama yaitu asuransi umum. Asuransi umum adalah asuransi yang berfungsi untuk menjamin risiko keuangan. Produk tersebut antara lain asuransi syariah properti, asuransi syariah kendaraan, asuransi syariah muatan kapal laut, asuransi syariah kompensasi pekerja, asuransi syariah kebakaran, dan asuransi syariah transportasi, dan lain-lain. Yang kedua yakni asuransi jiwa. Diperuntukkan sebagai klaim apabila mengalami risiko yang berkaitan dengan fisik seperti kesehatan dan meninggal dunia. Yang ketiga yakni reasuransi. Reasuransi merupakan institusi yang bertugas menanggung risiko dari perusahaan asuransi. Perusahaan yang bergerak di bidang ini berjumlah sedikit dan biasanya terdapat di negara Bahama, Malaysia, Arab Saudi, dan Sudan. Selanjutnya yaitu produk asuransi syariah. Terdapat 3 produk asuransi syariah. Yang pertama yaitu takaful pribadi. Takaful pribadi terdiri dari 2, yakni tabungan dan non-tabungan. Yang tabungan contohnya adalah takaful dana investasi, khusus untuk investasi yang dimaksudkan untuk bekal hari tua, dan takaful dana haji. Yang kedua yakni non-tabungan. Contohnya takaful al-khairat individu, takaful kecelakaan diri individu, dan takaful kesehatan individu. Yang kedua yakni takaful grup. Takaful grup merupakan takaful atau asuransi untuk kelompok atau institusi seperti sekolah, lembaga, perusahaan, dan lainnya. Yang ketiga yakni takaful umum. Produknya berupa jaminan memberi perlindungan dan perencanaan yang bersifat umum. Nah, selanjutnya perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Menurut pengelolaan risikonya, asuransi syariah itu dengan risk sharing, sedangkan konvensional risk transfer, kemudian pengelolaan dana, transparan, keuntungan bagi para pemegang polis itu sendiri, sedangkan konvensional menentukan besaran jumlah premi maximizing profit untuk perusahaan. Sistem perjanjiannya yang syariah akad hibah tabaruk, sedangkan konvensional sama dengan perjanjian jual beli. Kemudian kepemilikan dana. Untuk syariah, dananya milik bersama. Perusahaan hanya sebagai pengelola. Sedangkan yang konvensional, premi adalah pemilik perusahaan. Perusahaan berwenang penuh mengelola dan mengalokasikan dana. Kemudian pembagian keuntungannya. Yang syariah, keuntungan dibagikan ke seluruh peserta asuransi. Sedangkan konvensional, keuntungan milik perusahaan. Selanjutnya ada kewajiban zakat. Untuk yang syariah itu wajib, sedangkan yang konvensional itu tidak menerapkan zakat. Kemudian selanjutnya klaim dan layanan. Untuk syariah itu satu polis asuransi untuk semua anggota keluarga, sehingga premi lebih ringan. Untuk yang konvensional, setiap orang memiliki polis sendiri. Tentunya premi yang ditentukan akan lebih tinggi. Kemudian ada pengawasan untuk yang syariah. DSN MUI dalam bentuk DPS untuk mengawasi kesyariahan model usaha dan OJK untuk mengawasi sistem asuransinya. Sedangkan yang konvensional hanya diawasi oleh OJK. Kemudian yang terakhir instrumen investasi. Yang syariah berinvestasi hanya di sektor berprinsip syariah, terhindar dari
maisir, gharar, dan riba. Sedangkan yang konvensional tidak memperhatikan kehalalan instrumen investasi yang digunakan. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.